Sehat selalu. Puji Tuhan sehat. Kita akan masuk ibadah unik ini. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Setiamu Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan selalu melingkupi kita selalu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah
puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari ini ya Bapak, Engkau berikan kami berkat pelindungan cuaca ya Bapak. Walaupun kami tadi sempat hujan tapi sudah berhenti, biarlah tidak membawa rasa kami untuk mager ya Bapak, tapi kami ingin memuji, menyembah-Mu, mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan waktu ini ya Bapak. Ya Bapak, pimpin kebaktian kami ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah kami merasakan kasih setia-Mu melingkupi kami, menyertai kami selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, masih sukacita? Amin, amin. Sukacita. Biar kita tetap semangat. Kita percaya di bulan Februari ini kan bulan kasih sayang, tapi kasih sayangnya jangan hanya di bulan Februari, tapi selamanya. Seperti kasih Tuhan melingkupi, menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Kita akan menginginkan kasih Allah melingkupi kita. Dengan sukacita kita menyanyi bersama. Lingkupi saya selama
Halo, semua udah. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Sejati. Kau telah memberi terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata, namun Engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku satu yang dulu tak ku pahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki. Kasih yang sejati lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi. Kasih yang sejati tumbuh dari dasar jiwa yang tiada selalu melimpah, namun selalu bercahaya. Kau mengajarku satu yang dulu tak ku pahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki. Kasih yang sejati lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi. Kasih yang sejati tumbuh dari dasar jiwa yang tiada selalu melimpah, namun selalu bercahaya. Yang tiada selalu melimpah, namun selalu bercahaya. Ya, saya serahkan kepada Langsung Indi membawakan firman Tuhan yang bertema A Simple Love. Silakan Langsung Indi. Terima kasih
Selamat pagi, ibu-ibu semua. Selamat pagi. Semoga di persekutuan kita yang pertama ya semua ya, kita masih sama semangatnya dengan sebelum-sebelumnya. Ibu-ibu, apakah screen saya sudah kelihatan? Ada ya, baiklah kalau seperti itu. Kiranya di akhir pekan ini kita juga dipenuhi semangat yang baru dan juga cinta daripada Tuhan yang tulus dan murni buat kita dan juga keluarga kita. Sebelum kita mulai perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, dalam doa kami yang sederhana, izinkan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan kami yang besar, yang mengizinkan setiap hari-hari kami dipenuhi cinta kasih Tuhan, bukan hanya untuk kami pribadi, tetapi untuk orang-orang di sekitar kami. Dan kalau pada pagi hari ini, Engkau akan memenuhi kami dengan cinta-Mu melalui kebenaran firman, biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati yang siap untuk menerima pembaharuan daripadamu, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, karena kami sudah dicintai dan dikasihi Tuhan dengan kasih yang sangat besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu, ngomong-ngomong tentang cinta, tentunya kita punya berbagai macam definisi tentang cinta ya. Saya punya definisi sendiri tentang cinta dan juga mungkin ibu-ibu yang sudah punya banyak pengalaman dalam mencintai dan dicintai tentu juga punya definisi yang berbeda dengan saya. Entah itu mungkin cinta kepada keluarga, pada pekerjaan kita, pelayanan kita, ataupun yang lainnya. Seorang teolog Injili yang bernama J.D. Greear pernah berkata seperti ini, ibu-ibu. The true test of love is in the sacrifice. Ujian sesungguhnya dari cinta adalah waktu di pengorbanan. Mungkin ibu-ibu kita bisa sepakat ya bahwa cinta itu butuh diusahakan, butuh dibangun. Artinya ada sebuah pengorbanan untuk cinta itu bisa menjadi cinta. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari sebuah cinta yang sederhana, dari cuplikan cerita yang cukup kompleks dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ibu-ibu mungkin bisa mempersiapkan Yohanes pasal yang ke-6. Ibu-ibu, Injil Yohanes merupakan Injil yang sangat kental sekali dengan nuansa kasih. Bahkan secara eksklusif cuma di Injil Yohanes yang mencatat doa Tuhan Yesus bagi kita murid-muridnya, yang menandakan itu cinta yang besar dari Dia untuk kita semua. Bahkan ungkapan mengenai firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ada di Yohanes 1 ayat 14, itu juga merupakan wujud cinta Tuhan yang mau hadir untuk kita, supaya kita tahu apa artinya dikasihi, dicintai. Dari sudut pandang yang demikian, saya mau mengajak ibu-ibu sekalian untuk melihat satu fenomena menarik tentang penyingkapan diri Tuhan Yesus waktu Dia berkata, "Akulah roti." Dan ada sedikit realita bagaimana kita mencintai di balik kisah ini. Ibu-ibu, kita sering menjumpai bahwa cinta yang diupayakan oleh manusia itu disejajarkan dengan hal-hal yang spektakuler. Misalnya, cinta antara laki-laki dan perempuan dibuktikan dengan mengikat janji setia sehidup semati. Padahal kita belum tahu diri kita bisa sesetia apa sehidup semati. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu ada orang yang berani mengorbankan mungkin organ tubuhnya untuk menyatakan kepedulian, untuk menyatakan cintanya pada seseorang yang membutuhkan. Bisa saja itu sahabat, keluarga, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Mungkin kita mudah ya ibu-ibu untuk menilai contoh-contoh tadi, pengorbanan yang spektakuler sebagai perwujudan akan cinta atau kasih. Namun sebenarnya cinta seperti apa ya yang Tuhan itu ingin kita miliki? Sifat seperti apa yang dalam diri kita Tuhan tuh ingin kita menyatakan cinta? Cinta yang seperti apa? Menariknya, ibu-ibu, jika berkorban,
menjadi salah satu tanda bahwa kita mencintai seseorang, maka mari kita coba perhatikan ada sebuah fenomena cinta dari orang banyak yang ternyata juga berkorban dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan buat ibu-ibu sekalian Yohanes 6 ayat 24 sampai 25. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ibu-ibu, Yohanes 6 ayat 24 sampai 25 merupakan salah satu dari sekian banyak keterangan upaya orang banyak mengikut Tuhan Yesus. Mereka rela bersusah payah mencari-cari Tuhan Yesus, mencari-cari transportasi yang tepat untuk melihat Tuhan Yesus dan karya yang sedang dilakukannya. Namun benarkah hal-hal yang spektakuler seperti ini, pengorbanan yang luar biasa seperti ini tuh merupakan tanda cintanya orang banyak kepada Tuhan Yesus? Ternyata kalau kita sedikit lihat bagian lain di Alkitab, yaitu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, ibu-ibu bisa memperhatikan di sana 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ada hal-hal spektakuler yang bisa dilakukan oleh manusia. Di ayat yang pertama, hal spektakulernya adalah kita bisa jadi orang yang sangat beriman atau sangat pintar. Yang kedua, kita bisa menjadi orang yang sangat murah hati sampai tubuhnya rela dibakar, atau kita bisa berbahasa seperti bahasa malaikat atau bahasa manusia. Tetapi dari ketiganya itu sama ya Bapak Ibu-ibu kalau kita perhatikan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jika ada kasih di dalamnya, sekalipun kita mau serela apapun kasih tubuh, memberikan tubuh kita untuk dibakar, kita bisa berbahasa dengan semua bahasa manusia atau bahasa malaikat, tetapi kalau tidak punya kasih, ternyata sama sekali tidak berguna. Bahkan ternyata hal-hal yang spektakuler tidak selalu berasal dari kasih dan juga perwujudan kasih itu sendiri. Ternyata sama halnya dengan pengorbanan orang banyak yang begitu spektakuler. Tuhan Yesus tidak melihat hal itu sebagai perwujudan cinta atau perwujudan kasih kepada Tuhan Yesus. Ternyata orang banyak hanya menunjukkan sikap reaktif dan impulsif ketika melihat sosok Tuhan Yesus yang zaman itu sudah terkenal. Mereka merespons pribadi Tuhan Yesus berdasarkan emosi sesaat. Bahkan ketika mereka belum sempat kenal lebih jauh tentang siapa sih Kristus itu, orang banyak secara reaktif dan juga impulsif langsung ingin mengikut Tuhan Yesus karena tokohnya yang spektakuler dan juga dahsyat. Pasalnya, ibu-ibu, ternyata di bagian ini itu sedang membahas tentang akulah roti hidup. Di saat yang sama, orang-orang juga sedang membutuhkan roti supaya mereka kenyang. Ibu-ibu, roti di sini tidak hanya menggambarkan sesuatu yang membuat seseorang jadi kenyang. Yang lapar jadi kenyang, tidak butuh makan lagi. Tetapi roti dalam kisah ini juga menggambarkan sesuatu yang membuat orang menjadi penuh. Roti menggambarkan kepenuhan hidup seseorang. Kalau seseorang merasa hidupnya penuh dengan uang, maka ia akan menghabiskan waktu hidupnya untuk uang. Kalau ia merasa hidupnya penuh dengan jabatan, maka ia akan menghabiskan waktunya untuk mengejar jabatan yang sudah diincar-incar sejak lama. Waktu Tuhan Yesus bilang, "Akulah roti hidup," orang-orang banyak belum sempat memikirkan apa maksudnya akulah roti hidup. Mereka secara reaktif dan impulsif menolak Kristus. Ternyata cinta yang reaktif dan impulsif ini menyedihkan sekali, ibu-ibu.
cinta yang hanya tergantung pada luapan emosi sesaat, yang bahkan tidak menentu, kita tidak tahu datangnya kapan. Satu tanda terakhir yang memperjelas kemungkinan bahwa orang banyak cuma memiliki cinta yang reaktif dan impulsif adalah ayat 60-66. Saya sangat tertarik, ibu-ibu, dengan bagian ini karena ada satu realita penting yang mungkin kita bisa simak bersama-sama ya. Masih di Yohanes 6 ayat 60-66. Saya bacakan untuk kita semua. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkatalah kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup, roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu katakanlah kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ayat 66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ibu-ibu, ternyata bukan hanya orang banyak yang cintanya impulsif dan juga reaktif. Ternyata orang-orang yang disebut sebagai murid-murid Kristus mengundurkan diri dan juga tidak lagi mengikut dia. Menurut saya, cinta yang seperti ini menyedihkan sekali, ibu-ibu. Dengan mudah mencintai, dengan mudah juga meninggalkan, tanpa tahu siapa yang sedang diperlakukan demikian, siapa yang sedang mereka tinggalkan sebenarnya. Di tengah-tengah situasi yang sedang sedih seperti ini, ibu-ibu, Tuhan Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Injil Yohanes menunjukkan satu respons dari murid Tuhan Yesus yang secara spesifik disebutkan namanya. Dia adalah Petrus. Mari coba kita perhatikan dalam kelanjutannya ya, ibu-ibu. Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 68. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Ibu-ibu, jika kita sedikit meneliti tentang Petrus ya, mungkin kita akan menilai bahwa Petrus juga sama seperti orang banyak. Dia impulsif dan juga reaktif. Dan mungkin opini kita ini beralasan terhadap Petrus yang impulsif dan juga reaktif. Misalnya, saya sudah cantumkan beberapa bagian di situ ya, ibu-ibu. Di Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Petrus sudah menyatakan dirinya ingin ikut Kristus dan setia sampai mati. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus bukan pribadi yang tahu apa yang sedang ia bicarakan. Dan pada akhirnya kita juga melihat dalam Yohanes 18, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Juga sama masih di Yohanes 18. Petrus ingin terlihat menonjol di depan murid-murid yang lain. Dia ingin terlihat sebagai pemberani dengan cara dia ingin melindungi Kristus ketika Kristus akan ditangkap. Padahal Petrus nggak tahu sebenarnya apa yang sedang ia lakukan. Ternyata bukan hanya orang banyak ya yang gagal mengikut Kristus, yang gagal mencintai Kristus.
Tetapi dari secuplik peristiwa tersebut, murid Kristus, Petrus, juga gagal untuk mencintai Kristus. Namun bagi saya aneh sekali ibu-ibu, kepada orang yang seperti Petrus ini, orang yang penuh kelemahan dan juga kegagalan, Tuhan mempercayakan bagian penting dalam pelayanan, mempercayakan gerejanya kepada Petrus. Dan anehnya ya, mengapa Tuhan berani memberikan kepercayaan yang besar kepada orang yang gagal mengasihi Dia? Mengapa Tuhan berani memberikan kepercayaan besar kepada Petrus yang gagal mengasihi Dia? Ternyata kecenderungan untuk menjadi impulsif dan reaktif dalam mengasihi Tuhan bukan cuma terjadi pada orang banyak dan juga diri Petrus, tetapi juga terjadi pada diri setiap kita, ibu-ibu. Apalagi sebagai seorang wanita, diciptakan dengan emosi yang kuat dan mungkin lebih sering mengedepankan perasaan daripada logika. Kemungkinan dapat menjadi seperti orang banyak dan seperti Petrus sangat besar, ibu-ibu. Dalam segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kita, bagaimana ya kita dapat mencintai? Bagaimana supaya kita dapat memiliki kasih yang mungkin cukup baik dan cukup layak di hadapan Tuhan? Dalam percakapannya setelah kematian, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Ibu-ibu dapat memperhatikannya di Yohanes pasal yang ke-21. Bagian ini sangat terkenal, Yohanes 21 ayat yang ke-15. Di sana, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan di ayat yang ke-17, kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes mencatat, maka sedih hati Petrus ketika Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata kepada Kristus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kalau kita membaca dan memperhatikan gerak-gerik Petrus sepanjang awal penulisan Yohanes sampai dengan di akhir kisah ini, saya menjumpai ada Petrus yang lain di sini. Yang biasanya dia impulsif, langsung ingin menjawab, langsung reaktif, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku tuh mau mengikut engkau sampai engkau mati. Oh jangan seperti itu Tuhan, masa sih engkau akan meninggalkan kami? Tapi di Yohanes pasal 21 ini, seperti ada Petrus yang berbeda. Injil Yohanes menuliskan di sana, maka sedih hati Petrus ketika Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Petrus dicatat, ia merasa sedih. Bahkan jika kita perhatikan di bagian tadi yang sudah kita baca, 2 kali Petrus mengulang kata tahu dalam jawabannya. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dalam bagian-bagian sebelumnya, Petrus menyatakan dirinya orang yang serba tahu ya, ibu-ibu. Padahal pengetahuannya terbatas. Dan saat ini, dia mengakui bahwa Tuhan Yesuslah yang paling tahu segala sesuatu, bahkan tentang dirinya. Ia jujur dan memberi dirinya dikenali oleh Kristus, termasuk segala sifat impulsif dan juga reaktif, bahkan segala kegagalannya dalam mencintai Kristus. Dalam perenungan saya, ibu-ibu, ketiga kali Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Mungkin itu salah satu cara ya, supaya Petrus memberikan ruang bagi dirinya merespons segala sesuatu yang terjadi di depan matanya
dengan atentif dan juga responsif, bukan impulsif dan juga reaktif, tetapi atentif dan juga responsif. Sungguh-sungguh mendengar dan juga sungguh-sungguh merespons, bukan hanya sekedar luapan emosi sesaat. Ibu-ibu responsif dan atentif tentu kita tahu berbeda jauh dengan impulsif dan juga reaktif. Kalau impulsif dan reaktif menandakan sikap kita yang tanpa mempertimbangkan sesuatu, hanya berdasarkan pemikiran singkat dan juga dorongan emosi sesaat. Misalnya, apakah bisa ya seorang yang impulsif dan juga reaktif melakukan pengorbanan yang begitu besar, melakukan hal-hal yang begitu spektakuler? Bisa saja. Di zaman ini banyak orang yang melakukan hal-hal spektakuler, mengorbankan harga dirinya, keluarganya, masa depannya, mungkin hanya untuk ketenaran sesaat. Berbeda dengan reaktif dan juga berbeda dengan responsif dan juga atentif, dua hal ini tuh menandakan bahwa kita memikirkan apa yang kita lakukan dan bersedia bertanggung jawab atas sikap kita. Kita tahu sungguh-sungguh apa yang telah kita pikirkan dan juga lakukan. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita untuk menunjukkan cinta dengan cara-cara yang spektakuler namun tanpa kasih. Tuhan ingin supaya kita memiliki cinta yang sederhana. Sesederhana kita terus memberikan diri kita apa adanya, namun dengan responsif dan juga atentif di hadapan Tuhan. Mungkin hal-hal sederhana itu terwujud melalui pemeliharaan Tuhan, yang selalu ada setiap hari, yang tersedia setiap hari buat kita. Melalui hal-hal yang sederhana itu, melalui pemeliharaan Tuhan itu, Tuhan mengundang kita untuk punya sikap yang atentif dan responsif dalam merespons cinta Tuhan. Mungkin dua hal yang bisa saya sarankan untuk punya sikap hati yang responsif dan atentif adalah melalui bertanya. Ketika Tuhan mengizinkan ada banyak hal sekali terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa bertanya, melalui peristiwa ini Tuhan seperti apa sih yang saya kenal? Lalu memateraikannya menjadi pengenalan yang baru dalam hati kita dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan mengundang kita untuk membangun cinta yang atentif dan juga responsif antara kita secara pribadi dan juga dengan Dia. Dan biarlah segala sesuatu yang dapat kita kerjakan dengan tangan kita, entah itu hal yang sangat spektakuler, hal-hal yang besar, ataupun hal yang tidak terlihat oleh orang, berasal dari hati kita yang selalu mau belajar atentif dan responsif terhadap kasih Allah dan juga kehadiran pribadi Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, membawa diri kami yang sederhana, yang seringkali gagal untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan terhadap diri kami, Tuhan, yang seringkali mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan berdasarkan luapan emosi sesaat. Kadang kami tidak tahu apa yang kami perbuat, secara tidak sadar Tuhan kami melakukannya. Tetapi ajarkan kami Tuhan untuk punya sikap hati yang atentif kepada Tuhan, responsif kepada Tuhan, untuk selalu mau melihat Tuhan, melayangkan pandangan mata kami kepada Tuhan yang mengasihi kami, yang rela berkorban untuk kami. Dan biarlah pengorbanan Kristus termaterai dalam diri kami, sehingga kami mau terus-menerus menempel kepada Tuhan, mengasihi orang lain berdasarkan kasih yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami yang sederhana ini diberikan keluasan hati untuk mau terus dibentuk oleh Tuhan, bahkan dipakai Tuhan melalui kesederhanaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke MC.
Terima kasih loh ini untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan menyertai pelayanannya dan keluarganya. Ya, firman Tuhannya cukup bagus ya. Emang simple gitu, tapi kadang-kadang kita sulit untuk melakukannya di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan gereja, ataupun di lingkungan teman. Tapi kita biar belajar kasih, tetap selalu ingat pengorbanan Tuhan yang disebutkan di dalam hidup kita. Seperti kita kan akan menyanyikan lagu judulnya bertumbuh dalam kasih. Kata-kata di lagu ini saya udah lihat di kitab Filipi 2 ayat 2. Itu isinya begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, dan satu jiwa, satu tujuan. Biarlah kerinduan hati kita memiliki kasih untuk semakin bertumbuh, yang lemah kita saling menguatkan gitu. Biar di tengah keluarga kita, di lingkungan gereja, ataupun di lingkungan teman, biar kita bertumbuh terus di dalam kasih. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Saya pada sini untuk doa setiap hari. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, terima kasih untuk hari ini lagu yang indah sekali ya, kita belajar untuk mengasihi, dan terima kasih Lause Indi yang sudah membawa kepada kita untuk belajar mengasihi dengan simple love,
cinta yang penuh atensi, yang boleh memperhatikan dan tidak gampang mengundurkan diri seperti yang ditulis juga di Yohanes 6 tadi ya. Kalau impulsif, reaktif karena sesaat saja mencintai Tuhan Allah, maka akan gampang untuk mundur diri. Nah, rekan-rekan, mari kita saat ini belajar mencintai melalui doa syafaat kita, dan nanti kita akan akhiri dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini ketika dunia dalam bulan Februari memaknainya dengan bulan cinta kasih, kami diingatkan lagi Tuhan bahwa cinta kami terhadap Tuhan Allah meneladani Engkau yang begitu rupa mengasihi kami, setiap kami yang hidup dalam dosa ini. Engkau mengampuni kami sebagaimana kami ada, mengangkat kami dan terus membimbing kami supaya kami boleh mengalami pemulihan hidup ini. Dan kami belajar darimu untuk terus mencintai, dan satu perwujudan cinta yang bukan cinta yang sesaat saja Tuhan. Cinta ketika kami suka, cinta ketika hati kami senang. Tetapi bagaimana ketika cinta itu boleh melewati segala ujian, kami tetap belajar mencintai, kami tetap belajar untuk menanyakan kehendak Bapa ketika mengizinkan kepada setiap kami mengalami hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kami. Bapa di surga, pada saat ini di tengah-tengah persekutuan Unike ini, kami belajar untuk menjadi berkat, mencintai orang lain dengan mendoakan mereka. Kami pada saat ini datang di hadirat-Mu berdoa untuk saudari-saudari kami dalam persekutuan Unike ini. Tuhan, apapun dalam setiap pergumulan kami yang bertumbuh untuk mengasuh anak, kami yang bertumbuh untuk boleh tetap menjadi istri yang baik kepada pasangan kami, ataupun juga kami sebagai wanita yang dalam posisi kami sebagai menantu, sebagai anak, kami memiliki setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami yang setiap harinya mungkin bergelut dengan permasalahan rumah tangga, ataupun bagi kami yang Tuhan izinkan bisa mengalami satu pekerjaan, berelasi dengan banyak orang setiap harinya. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu supaya setiap harinya kami belajar mencintai dengan kasih Kristus yang kami bagi-bagikan kepada orang lain, kami nyatakan kepada orang lain, sehingga mereka mengenal Kristus yang kami kasihi. Bapa di surga, kami berdoa juga saat ini untuk sahabat kami Vera yang beberapa hari lalu jatuh dari motor. Tuhan kiranya Engkau memberikan kepadanya pertolongan, berikan kepadanya pemulihan kesehatan, sehingga keinginannya untuk bisa mengendarai motor ini dapat tercapai, mempermudahkan dia juga dalam aktivitasnya, dalam usahanya, dan juga mungkin juga dalam kontrol yang terus rutin ke dokter. Tuhan memberkati Vera. Bapa di surga, kami juga saat ini berdoa untuk Agus, suami dari sahabat kami Yola yang saat ini diobservasi di rumah sakit karena ada gangguan di empedu. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, menyatakan pertolongan, memberikan hikmat kepada dokter yang ada sehingga dapat mengobservasi dan memberikan tindakan yang terbaik. Dan juga kami menyerahkan untuk kehamilan Yola. Kami sungguh bersyukur cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa ajaib dialami oleh anak-Mu ini. Tuhan memberkati masa-masa penantian akan melahirkan berapa waktu ke depan. Tuhan terus jaga kesehatan. Tuhan juga terus tambahkan sukacita, damai sejahtera menjalani kehidupan sebagai seorang mama. Tuhan yang persiapkan segalanya. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang pada saat ini juga bergumul Tuhan untuk hal-hal dalam hidup ini. Mungkin ada yang berjuang dengan kesehatan, mungkin ada yang bergumul juga dengan relasi dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, ataupun juga bergumul dengan perekonomian. Bapa di surga, kalaupun orang mengatakan tahun 2023 tahun yang tidak mudah, tapi kami belajar untuk percaya tetap bahwa kasih setia Allah senantiasa ada, mampukan kami melewati waktu demi waktu dengan penyertaan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk
tindak lanjut ke depan masa depan dari Unique Fellowship ini. Kerinduan kami boleh semakin banyak menjangkau ibu-ibu yang belum bisa datang di persekutuan Komisi Wanita di hari Selasa, sehingga dengan datang di hari Sabtu ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Tuhan izinkan mungkin berapa bulan ke depan akan kami mempersiapkan untuk onsite, kiranya itu semua boleh seturut kehendak Tuhan. Tuhan kiranya panggil Tuhan ibu-ibu khususnya yang ada di GKI Bungur ataupun juga ibu-ibu yang boleh belajar rindu untuk berkumpul bersekutu. Tuhan yang boleh mempersiapkan semuanya. Terima kasih ya Bapak, berkati juga untuk gereja kami GKI Bungur, untuk juga pelayanan di hari Minggu esok, dari pelayanan anak-anak sampai dewasa. Kiranya semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk persekutuan kami Unique pada pagi hari ini. Terima kasih Lause Indi yang sudah membagikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Henny boleh memandu kami dalam pujian. Terima kasih untuk setiap pimpinan Tuhan, koneksi jaringan internet yang Tuhan cukupkan. Sekarang kami akan mengakhirinya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu untuk melanjutkan weekend kami pada hari ini menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama kami. Kami tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan bersama kami. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin.